Menempuh perjalanan jauh antar pulau menggunakan mobil murah LCGC berlanjut lagi. Gresik, Jakarta, Palembang, Lubuk Linggau, Padang, Pekanbaru, Medan, dan sekarang saatnya memasuki season ketiga dengan menyusuri jalur lintas barat dari Sumatera Utara masih dengan tema yang sama, muda berkelana, tua bercerita. Perjalanan akan kita mulai dari kota Medan dan langsung menuju ke cerita road trip yang sesungguhnya. Kerasnya jalur barat Andalas, tetap sambat, jangan semangat. Gendep. Astagfirullah. Ini kita habis ngisi etol, nggak bisa adanya BRI sama Mandiri. Ini di rest area Trafo 65A udah ada yang jual. Cuman ini kalau rest area setelah ini ya kosong pelompong. Di sini ramai ada masjid, KFC dan lain-lain. Oke, kita coba cari dulu etol. Wah susah. Lanjut. Oh gak iso tutup iki. Turun dadi berarti iki Parapat Siantar iki. Dulu ada di tulisan Siantar, Parapat. Lanjut lagi ya, kita udah sampai di season 3 dari konten road trip kita bersama kaca film Cool Plus yang melindungi kita kalau siang itu melindungi dari panasnya matahari dan menerangi kita kalau malam itu dari gelapnya jalur Sumatera tampak terasa terang. Mungkin ini udah kita masuk di episode 10 kalau nggak salah dan merupakan kayaknya sih video ke-43 dari semua rangkaian road trip kita dari Jawa Timur, Gresik sampai ke Medan dan kita langsung ke arah lintas barat Sumatera. Kalau pengen road trip ke Sumatera, kita saranin sih jangan pakai etol yang dari BCA karena kita juga pakai dari BCA itu ternyata waktu isi etol itu sulitnya bukan main. Nggak ada yang bisa BCA, kalau bank lain banyak yang bisa. Oh ya, kalau kita naik tol dari Medan pengen ke Toba jangan salah turun ya. Turunnya di exit tol Tebing Tinggi. Kalau kalian salah turun berabe nanti. Ini kita antri si etol, kalau Sumatera susah. Di Indomaret aja nggak ada BCA di exit tol pas di Tebing Tinggi karena Siantar belum dibuka ya. Kita antri dulu ya, si etol. Kalau BCA misinya nggak bisa di sana tadi, harus di petugas di tolnya ini. Aduh susah BCA ya. Sabar. Wah, akhirnya sampai juga kita di jalanan dari Tebing Tinggi Sumatera Utara ini, bukan Sumatera Selatan. Jadi Tebing Tinggi kan ada dua di Sumatera, ada Sumatera Utara sama Sumatera Selatan. Ini yang Sumatera Utara. Habis ini kita bakal rehat dulu, kita cari makan karena kita belum makan sama sekali. Dari awal check out hotel sampai pasang roof rack kan kita belum makan, dan kita akan coba cari makan di daerah Tebing Tinggi ini aja karena udah deket ya. Kalau lewat daerah Tebing Tinggi, Siantar sampai Parapat itu yang kangen ini pedagang yang jual lemang di pinggir jalan ini banyak banget. Makanya kita seneng banget kalau konten ke Sumatera Utara terus lihat-lihat pedagang kayak gini. Seger rasanya mata itu gimana. Bentor-bentornya, model-model bentor-bentornya juga udah mulai beda dari Sumatera Utara yang lain, terutama dari lintas baratnya, yaitu dari mulai ya inilah, mulai dari selamat datang dari Tebing Tinggi, Siantar, terus Parapat, pokoknya Kabupaten Simalungun itu nanti kita bakal jelaskan nanti bentornya bedanya apa. Yang sekarang kita jalan pelan dulu, kita mau cari makan dulu, lapar. Ini menandakan lemang.
Selamat sore pasukan arem-arem tebing tinggi Sumatera Utara. Jadi kita istirahat dulu, kita cari makan. Saya gemeter habis pasang atap roof. Ini sederet ini luar sentosa. Jadi sederet ini banyak masakan Padang sama lemang. Jadi tinggal pilih aja, tinggal cari parkiran yang enak. Kita berhenti di salah satu rumah makannya, namanya rumah makan Minang, hidangan Minang. Jadi khas Padang Pariaman. Ucapkan selamat datang di Kota Lemang dan kota penunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Utara, Tebing Tinggi. Kota Tebing Tinggi mempunyai letak yang sangat strategis sebagai kota segitiga emas. Disebut segitiga emas karena letaknya pas sebagai persinggahan jalur lintas Sumatera. Titik pertemuan antara lintas tengah dengan lintas timur ya di Tebing Tinggi ini. Bisa dibilang juga Tebing Tinggi adalah kota penghubung atau kota satelit. Letaknya 80 km dari kota Medan dan makanan khasnya adalah lemang. Makanan dari beras ketan yang digulung dengan selembar daun pisang dan dimasak dalam seruas bambu. Beberapa spot wisatanya antara lain Istana Kerajaan Padang dan Arum Jeram Bah Bolon. Motonya esa hilang dua terbilang, yang berarti berusaha terus dengan keras hingga cita-cita tercapai. Kota Tebing Tinggi berada di tengah-tengah Kabupaten Serdang Bedagai dan merupakan jejak sejarah dari kekuasaan Kerajaan Padang yang berada di bawah Kerajaan Delhi. Sektor utamanya adalah industri, perdagangan, dan jasa. Kota ini berada di wilayah dataran rendah Pulau Sumatera. Pas tuh, nek jam 6 daerah kene iki sik Padang kok. Rute ini menghindari penutupan jalan. Anda berada di rute tercepat, Anda akan tiba di Pati. setelah 200 meter, terus lurus ke Jalan Medan, Pematang Siantar, Jalan Medan, Tebing Tinggi. Kalau udah kenyang gini masalahnya bukan tentang lelah apa lapar lagi, tapi malah ngantuk. Saya kalau bawa mobil terus berhenti makan, terus balas dendam cara makannya itu, mata itu kalau suruh bawa mobil lagi aduh berat. Dari tadi kalau kita nyanyi ya jangan marah ya kalau kita bengak-bengok terus. Tebing Tinggi ini kotanya strategis, dia jadi penghubung antara berbagai lintas. Jadi ada lintas barat, lintas tengah, sama lintas timur dari Sumatera Utara. Dan kalau mau road trip lewat Tebing Tinggi nggak usah takut. Ini karena kota strategis jadi dan kota besar, otomatis 24 jam itu ramai, banyak kendaraan lalu lalang. Jadi nggak sepi seperti yang kalian kira seperti Sumatera yang lain. Cocok pokoknya. Kalau teman-teman yang udah nonton kita waktu naik trip Pangeran Medan ke Padang kan juga lewat jalur balap ini. Nah kalau lewat jalur balap ini udah jarang ada mobil yang pelan. Cuman karena kita nggak terlalu kencang karena ya mata penyakitnya karena udah kenyang. Jadi ini kita akan santai aja dan mumpung nggak panas, nggak mendung juga, cocok suasananya. Ini merupakan jalur balap, jadi nanti perpindahannya itu dari lintas timur ke lintas barat itu habis inilah, nggak jauh. Pokoknya dari Tebing Tinggi ini, karena Tebing Tinggi ini kan penghubung kota lintas dari berbagai jalan lah, untuk menuju ke Medan. Jalurnya kalau kita bilang sih lebih enak jalur lintas barat daripada lintas timur yang waktu kita berangkat kemarin. Kalian bisa lihat sendiri aspalnya. Ini kita sambil makan ya, sambil makan cemilan. Bentar, biar gak ngantuk, jadi kita yang punya permen, makan terus ngudut, nyanyi-nyanyi gak jelas. Pokoknya jangan marah, bukannya kita pamer suara kita bagus apa gimana, tapi ya memang ngantuk itu bahaya kalau kita nggak fokus. Kita harus cari lawan biar nggak ngelamun. Untuk aspalnya sendiri, wah
cocok kalau lintas barat bawa mobil pribadi itu. Sebenarnya lebih cepat juga dari lintas barat dari lintas timur tuh, tergantung kita cara ngemudinya kayak gimana. Soalnya jalannya sepi kayak gini terus. Habis ini kita bakal cerita sedikit lah perbedaannya dari lintas barat sama lintas timur dari Sumatera Utara. Memang kalau dari lintas barat, dari Medan ke lintas barat itu memang kita akan banyak ketemu pemukiman ramai kampung. Tapi kalau sudah lepas kayak gini, jadi mobil itu baru bisa dipacu dan sudah nggak ada pemukiman lagi. Mobil rata-rata kencang dan jarak dari kota tebing tinggi kita kan ke arah Siantar itu sebenarnya deket banget. Tapi karena memang kondisi jalan yang ramai dan nggak tentu, jadinya akan terasa lebih lama. Padahal jarak aslinya itu nggak sampai 100 km dan bisa dibilang ya hanya sekitar 50 km kalau nggak salah. Itu kalau ditempuh normal ya 30 menit sampai 1 jaman. Banyak juga travel balap, cuman dari tadi kita lihat aksi-aksinya travel balap ini nggak se ekstrim di lintas timur kayak Dumai apa pekan ke Medan sama pekan ke Padang, itu beda. Memang tapi tetap kenceng. Buat teman-teman yang nggak berani kenceng ya bisa dibilang di sini juga agak ngawur. Tapi sebenarnya kita coba ikuti larinya sih, nggak terlalu barbar lah. Dan bedanya kalau kita lewat lintas timur kan kita dikelilingi sawit ya. Nah tuh kayak gitu kayak travelnya. Innova, Avanza. Dari tadi kita disapa, didim terus. Dan di sini travelnya lebih ramah. Maksudnya gini, kita dari tadi jalan disapa terus, dikira mungkin sesama travel. Kalau di timur itu kadang disapa, kadang enggak. Tapi di sini kita sih tantin terus, totot gitu terus. Kalau di lintas barat, kita akan bakal banyak ketemu sama perkebunan karet. Jadi bukan sawit lagi. Kalau di lintas timur kan sawitnya. Di sini malah banyak karetnya. Bentar, fokus dulu. Nah, di kanan kita itu pintu tol dari Siantar. Cuman sayangnya sekarang waktu kita lewat itu memang belum dibuka. Di bulan Agustus 2024 belum dibuka. Nah, tepat di samping kita itu. Besok kalau ini udah dibuka dari Medan ke Siantar bisa lebih cepat lagi untuk ke Danau Toba. Karena maksimal untuk sampai sekarang kan kita tadi cuman sampai tebing tinggi. Nanti itu rencananya ya, kalau nggak salah itu ada tol dari Medan sampai Parapat sama dilanjut terus sampai Parapat lah terakhir. Jadi habis Siantar Parapat, jadi langsung turun ke Toba. Wah cocok sebenarnya kalau udah jadi. Tapi halo pasukan Armada Kabupaten Simalungun, sebenarnya banyak loh ini kayaknya pasukan Armada dari Kabupaten Simalungun. Kabupaten Simalungun sendiri tuh besar banget, jadi saya nggak tahu tepatnya yang mana, tapi komentarnya banyak banget kan. Siantar terus Parapat kan aku masih ikut dari Simalungun. Nah, masuk kan, kita bakal menyisir Simalungun, terus nggak tahu, tapi ini kayaknya kita kesorean, harusnya berangkat siang, jadi ketemu Toba itu masih bisa lihat terang, bagus sebenarnya kita nerbangin drone. Tapi kita tadi keluar dari kota Medan dari Indomaret Point aja jam 3 sore, otomatis nanti kalau kita lari sekencang-kencangnya juga pasti Toba udah gelap lah, temaram. Nggak tahu bisa berhenti di Toba apa di Balige. Sebenarnya untuk pemandangan ya Toba bagus, cuman Balige lebih bagus lagi. Walah, ternyata perkebunan karet di sini tuh miliknya Bridgestone. Tahu ya Bridgestone? Pantesan luas banget. Kalau milik perorangan ya nggak mungkin lah sebesar ini. Berapa hektar? Tadi ada tulisannya sih, perkebunan ini milik Bridgestone. Pantes lah. Ini kita akan coba kejar, pokoknya saya gak kencang, gak pokoknya kita menikmati aja karena ini pengalaman pertama ya. Sebentar. Itulah home. Dari tadi memang banyak ketemu bis, cuman
mungkin ini kita jadwalnya terlalu kesorean, jadi bis-bis yang Medan ke arah Padang tuh udah banyak berangkat. Biasanya mereka kan berangkat dari Medan itu ada yang jam 10 pagi, jam 11, jam 12 sampai jam 1. Lah kita tadi keluar Medan jam 3. Paling kalau bis-bis kayak Pangeran ALS ya jam-jam segini udah di Toba, udah servis makan. Kita udah telat. Pokoknya tetap sambat, jangan semangat.
Kita ini udah sampai di sekitaran Pasar Beringin kalau nggak salah. Beringin apa Beringin Indah tuh. Dikasih nama beringin karena memang di sini memang banyak pohon beringin. Kemudian masyarakat di sini tuh masih percaya kalau pohon beringin itu banyak khasiatnya. Jadi terutama untuk sakit batuk, pilek itu di daerah sekitaran sini masih digunakan sebagai obat. Kita udah masuk di daerah pasarnya. Pasar ini sebenarnya pasar tradisional, cuman sudah direvitalisasikan itu jadi dari pasar tradisional jadi pasar semi modern dari sebelumnya. Yang terkenal dari Pasar Beringin arah Siantar ini, ikut Siantar ini, itu kalau kata teman-teman itu burung gorengnya, apa burung gorengnya, apa burung dara, apa gimana? Ya pokoknya itulah. Halo pasukan arem-arem Kota Pematang Siantar. Jadi kita udah masuk di sekitaran dari Kota Siantar. Nah, Kota Siantar sendiri ini banyak juga pasukan arem-arem dari Kota Siantar. Ada sponsorshipnya IMT juga dari sini. Halo Om, gimana kabarnya Om? Akhirnya kita menjelajah road trip pakai mobil sendiri ke Siantar. Saya cuman lewat aja ini. Siantar ini kota yang multikultural. Jadi beragam agama ada di sini, kayak Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik itu ada semua di sini. Dan ini zaman dulu ini kota ini kerajaan juga kayak Medan gitu. Kemudian karena multikultural jadi toleransinya itu tinggi banget. Mutunya kalau nggak salah Sapa Ngambei Manukto Hitai. Kalau salah dibenerin ya cara ngomongnya. Pokoknya artinya itu kalau kita lihat di internet itu gotong royong demi tujuan yang mulia. Wah, cocok. Dan Siantar, sebentar saya inget dulu Siantar. Oh ya, Siantar itu dari bagian dari Kabupaten Simalungun. Terus kebanyakan yang ada di sini itu seperti suku Melayu, Batak Karo, Simalungun, Fak-Fak, Batak Toba, Mandailing, Pesisir, dan Nias sampai Jawa itu ada di sini. Lengkap pokoknya di sini tuh. Jadi ya bener dikasih julukan nama kota multikultural. Untuk bahasa yang digunakan kayaknya sih ya, kalau nggak salah, kalau salah dikoreksi, kalau nggak salah ini pakai bahasa Toba daerah sini. Pokoknya halo pasukan arem-arem Kota Siantar.
kita udah di kotanya. Jadi kita akan sedikit berbeda dari rute bis dari yang waktu kita naik sebelumnya Pangeran. Kita sekarang sudah berada di Tugu Union. Apa Tugu Union? Union kan artinya bawang. Jadi ini namanya sih Tugu WTN kalau nggak salah ya. Jadi Tugu Wahana Tata Nugraha. Ya, tugunya pas di simpang dari makam pahlawan. Ya, kita tahu sendiri sih antarkan sejarah kepahlawanannya juga tinggi. Dan arti dari tugu tadi itu kalau tidak salah itu apa namanya, penghargaan dari kota Siantar yang tertib lalu lintas. Kayaknya ya, ini kita udah masuk di kotanya. Jadi kalau bis memang kayaknya memang nggak boleh lewat sini, tapi kita diarahkan GPS lewat kota. Lagian kita juga pengen lewat kotanya. Ternyata besar Siantar ini ya. Saya kayak apa ya, bisa dibilang kayak Bukit Tinggi kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, kalau salah dikoreksi. Tapi kalau saya lihat kotanya itu, wah, brand-brand model apa aja, kayak brand-brand yang ada di mall itu banyak. Saya lihat tadi outlet-outlet di pinggir jalannya. Bangunannya juga ya mirip Bukit Tinggi banget lah. Pokoknya cocok lah lewat lintas barat ya. Habis ini kita ya bisa dibilang Siantar ini pintu gerbang kalau kita mau menuju ke Danau Toba sampai saat ini. Kalau belum ada tol, kalau ada tol ya langsung bisa karo Parapat. Jadi ya nggak bakal lewat Siantar, langsung jos Parapat, karena Parapat Danau Toba kan ada di Parapat. Yo, rame ternyata. Kayak Medan ya, hampir kayak Medan. Cuman agak sama seperti Bukit Tinggi, semrawut. Dalam artian semrawut gini, mobil ini parkir semuanya ke toko. Kayak tadi kita lihat semrawutnya dalam artian parkiran mobil. Jadi ya orang naik mobil terus mau berhenti di toko itu, padahal udah rame ya tetap diparkir di situ. Gak, kalau kita kan mau berhenti di mana itu, rame, kita agak jauh dikit kan biar gak ganggu. Tapi di sini nggak, langsung dia sen kiri langsung parkir, entah itu di tengah jalan, wis namanya kita hargai lah, karena kita di mana tanah dipijak yaitu langit dijunjung. Banyakan kalau kata teman-teman di TikToknya apa IG-nya IMT mainnya kurang jauh. Ya bener, kurang jauh berarti saya.